Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah untuk kelas 7. Sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-7. Disebutkan di sini tentang syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Di sini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali terkumpul padanya 7 syarat. Jadi kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tiap harinya itu tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali kalau kita memenuhi 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah, yang dengannya baru kalimat tersebut bisa bermanfaat bagi kita, bisa menjadi kunci surga kita, yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 7 syarat tersebut disebutkan di sini. Yang pertama yaitu ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Artinya kita harus mengetahui kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Yang telah kita sebutkan kemarin bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengetahui maknanya. Selain itu kita mengetahui juga rukun-rukunnya. Di mana kita ketahui sudah kita sebutkan juga kemarin bahwasanya rukun dari kalimat la ilaha illallah adalah yang pertama an-nafyu, yaitu kita meniadakan atau menolak semua sembahan-sembahan yang ada di dunia ini yang disembah oleh manusia, semuanya kita tolak, semuanya kita tiadakan. Kemudian al-itsbat, rukun yang kedua adalah rukun al-itsbat, yaitu penetapan, di mana kita menetapkan bahwasannya Tuhan yang berhak untuk disembah atau sembahan yang layak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita benar-benar mengetahui atau memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya kita mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, ketika kita mengetahui maknanya, rukun-rukunnya, maka kemudian kita tahu konsekuensinya, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Tayyib. Maka itu ilmu tentang kalimat la ilaha illallah ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yakin. Yakin dengan kandungan la ilaha illallah tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi dia benar-benar yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Ya, dia yakini ini dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga ikhlas. Ikhlas ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia melafadzkannya, dia mengucapkannya dengan ikhlas, dia didasari dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, keyakinan yang ada di dalam hatinya tadi. Ya, ini mewujudkan atau membuahkan ikhlas ketika mengucapkannya. Jadi dia mengucapkannya hanya mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya yang keempat, syarat yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu itu adalah kejujuran. Ya, jujur dalam mengucapkannya. Ya, ini juga ada kaitannya dengan keyakinan dan keikhlasan tadi. Ya, ketika dia mengucapkannya itu jujur, tidak dia buat-buat, tidak dia rekayasa, benar-benar berasal dari keimanan, keyakinan yang ada dalam hatinya dan keikhlasan dalam niatnya. Dia niatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jujur dalam mengucapkannya. Baik. Kemudian yang kelima adalah mahabbah. Mahabbah di sini kecintaan. Ya, jadi dia mencintai kalimat la ilaha illallah. Dia tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, sehingga dia pun mencintai kalimat la ilaha illallah karena ini merupakan
kalimat yang menjadi dasar dari agama Islam. Jadi dia memiliki kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah karena kandungan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Ya, keagungan dari kandungan yang terkandung yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam adalah inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk. Ya, inqiyad itu artinya tunduk. Jadi dia tunduk kepada Allah tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dengan sepenuhnya. Dia benar-benar tunduk dengan tuntutannya, dengan konsekuensinya. Apa yang harus dia wujudkan, apa yang dia harus laksanakan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia lakukan dengan sepenuhnya, dengan penuh ketundukan, tanpa ada bentuk keberatan ataupun tidak ada bentuk protes dari dirinya terhadap tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah qabul. Dia menerima dengan sepenuhnya kalimat la ilaha illallah tanpa ada bentuk penolakan sedikit pun. Ya. Jadi ini 7 syarat dari la ilaha illallah agar kalimat tersebut bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Taib. Kemudian 7 syarat tadi itu sebagian ulama merangkumnya dalam bait syair. Ya, sebagian ulama merangkumnya dalam bait syair yang bisa kalian hafal. Di sini untuk lebih mempermudah menghafal 7 syarat tadi. Ya, jadi dibuat bait syair supaya lebih mudah untuk dihafal. Di sini bait syairnya ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya, itu bisa benarkan harokatnya ya. Jadi benar ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma', jadi ainnya sukun, ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya, jadi 2 bait ini saja ya. Bait yang terakhir tidak perlu dihafal, 2 bait ini saja, ilmun yaqinun wa sidquka, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Jadi sudah terpenuhi 7 syarat tadi. Ilmu, yaqinun yakin, wa ikhlasun ikhlas, wa sidquka as-sidqu kejujuran tadi. Kemudian mahabbatin kecintaan, wa inqiyadin ketundukan, wal qabul ya penerimaan. Jadi 7 syarat la ilaha illallah disebutkan dalam bait syair ini yang bisa kalian hafalkan nanti, sehingga kalian bisa hafal 7 syarat dari la ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Kemudian wa man khalla bi ahadi hadhihi syuruti lam yanfa'hu an-nutqu biha. Kemudian di bait yang terakhir di sini ada penjelasannya. Barang siapa yang kehilangan atau tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah di atas, maka tidaklah bermanfaat baginya mengucapkan kalimat tersebut ya. Walaupun dia ucapkan kalimat tersebut ratusan atau bahkan ribuan kali tiap harinya, tapi ketika dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, tentang pelajaran yang ketujuh terkait dengan syarat la ilaha illallah. Maka disebutkan tadi ada 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap hamba agar kalimat tersebut bisa bermanfaat baginya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pelajaran yang ke-8. Di sini terkait lanjutan bab keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Masih terkait dengan pembahasan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa para hamba. Kemudian di sini disebutkan sebuah hadis, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Tayyib, malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu.
Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Ya Rabbku, wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah." Maka Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, "Ya Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini." Ya, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Mereka sudah tahu kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah niscaya lebih berat timbangannya." Tayyib, artinya ketika ditimbang nanti di akhirat dalam mizan timbangan di akhirat nanti, apabila diletakkan di salah satu anak timbangan itu 7 lapis langit beserta semua penghuninya dan juga 7 lapis bumi beserta semua penghuninya itu diletakkan di salah satu anak timbangan, yang tentunya ini sangat berat. Ya, bisa dibayangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta semua penghuninya diletakkan di salah satu anak timbangan, dan kemudian di anak timbangan yang lainnya diletakkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka niscaya akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Jadi mengalahkan ya timbangan atau mengalahkan berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta semua penghuninya. Allahu Akbar. Maka ini menunjukkan akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bihi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Artinya, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan oleh beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam. Maka ini hadis qudsi, ya, ini merupakan hadis qudsi karena hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedang kamu berjumpa denganku atau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ya, Masya Allah. Maka ini juga menunjukkan akan keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang mana ini bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa atau diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Bayangkan di sini ketika seorang hamba nanti di akhirat membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang sangat banyak, ya, dosa banyaknya sepenuh bumi. Kemudian akan tapi hamba tersebut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya berhadapan dengan Allah dalam pengadilan nanti di akhirat, ternyata hamba tersebut bisa menjaga tauhidnya, dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, dia bisa menjaga la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni semua dosa-dosanya yang sepenuh bumi tadi. Allahu Akbar. Maka ini menunjukkan akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tayyib, di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, ad'uka bihi, artinya adalah aku berdoa dengannya. Artinya aku menjadikan perantara ketika aku berdoa kepadamu. Ya, tadi Nabi Musa meminta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan, zikir ataupun ucapan yang bisa beliau ucapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa amirahunna, yaitu penduduknya seperti malaikat dan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit, ya, penduduk langit dari kalangan para malaikat dan yang lainnya, begitu pula penduduk bumi dari manusia, jin dan yang lainnya. Kemudian malat bihinna, lebih berat, artinya lebih berat. Kemudian biqarabil ard, artinya memenuhi atau hampir memenuhi bumi. Kemudian maghfirah, itu artinya adalah menutupi dan menghapus dosa-dosa.
Baik. Nah, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita bahas pada halaqah hari ini, insyaallah nanti untuk pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ke-8 ini insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.